Hello, students. Good morning. How are you today? Hopefully, you're great. Welcome back to our English class for the 8th grade with Mr. Iskandar. Today, we are going to discuss about the items of year-end assessment. Pada kesempatan ini, kita akan lakukan pembahasan soal persiapan penilaian akhir tahun PAT kelas 8 part 1 bagian yang pertama. Oke, here Anita's daily schedule. Ya. Langsung ke pertanyaannya. How often does Anita practice dancing in a week? Berapa kali ya Anita melakukan latihan menari dalam seminggu? Nah, kita lihat di sini di jadwalnya ya Monday, Wednesday, and Saturday. Jadi di sini ada 3 kali. Jadi the answer is 3 times. When is Anita off from school? Nah, kapan Anita tidak berangkat ke sekolah? Nah, di sini school sampai hari Jumat, Friday, ya. Sedangkan Saturday Anita doesn't go to school and also on Sunday. So the answer on Saturday and Sunday. How long does Anita practice the dance in a day? Berapa lama Anita melakukan latihan menari dalam sehari? Nah, kita lihat di sini di jadwalnya ya, dari jam 15 sampai 17 ini 2 jam. Juga di sini juga sama ya. So the answer 2 hours. Sekarang Ronnie blah 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 studies in the evening. He does it after dinner every day. Ya. Sekarang pilihannya adalah adverb of frequency. Sometimes, kadang-kadang, always, selalu, rarely, jarang sekali, never, tidak pernah. Lalu apa pilihan yang tepat di sini? Nah, kalau kita lihat dari tambahan kalimatnya sini, he does it after dinner every day. Dia melakukannya sesudah makan malam setiap hari. Jadi ada kata every day. Jadi kalau ada kata every day ini berarti yang tepat di sini adalah always, selalu. Ya. Now, the book is thick. It blah 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 many pages. Nah, bentuk verb yang mana yang tepat di sini? Nah, kita tandai di sini adalah bentuk present tense. Penandanya adalah is. Ya. The book is thick. Berarti kata kerja di sini harus dalam bentuk present juga. Dikarenakan karena subjeknya bentuk ketiga tunggal yaitu it, maka kata have di sini tidak bisa kita gunakan. It have many pages. Have ini harus berubah menjadi has. The students happy. They smile a lot. Nah, ini juga bentuk present tense ya, ditandai dengan kata smile. Ini verbnya bentuk pertama. Berarti ini juga harus verb bentuk pertama ya. Dan subjeknya adalah the students. Berarti jamak. Nah, maka verb yang digunakan adalah look. Ya. Andre blah 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 goes to bed late. He always goes to bed before 9 o'clock. Nah, adverb of frequency mana yang tepat di sini? Nah, kita lihat di sini he always goes to bed before 9 o'clock. Berarti dia selalu pergi tidur sebelum jam 9. Nah, berarti bagaimana Andre pergi tidur terlambat? Apakah selalu juga? Tidak bisa. Berarti harus berlawanan di sini. Always. Berarti di sini harus never. Andre never goes to bed late. Andre tidak pernah
tidur terlambat. Dia selalu tidur sebelum jam 9. Nah, have a look at this picture. Lihat sini, look at the man. What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Oh, dia di sini adalah sedang membakar ikan. Apa membakar itu dalam bahasa Inggrisnya yang tepat adalah grilling. Now, look, the man is the chicken. Sedang apa ini? Dia sedang memberi makan. Apa yang tepat untuk kata memberi makan? Kalau watching itu melihat, looking for mencari, ya. Dan yang tepat adalah feeding. Here the email. So, where is Jenny now? Di mana Jenny sekarang? Kita lihat di sini. How are you, Mom? I miss you so much. We are not going anywhere this morning. We are staying at the hotel. Nah, ini kalimatnya. Ya, menunjukkan di mana beradanya Jenny. Jenny ini adalah penulis. Ya, penulisnya adalah Jenny. Nah, dia mengatakan we are staying at the hotel. Kami sedang berada di hotel. Maka jawabannya in a hotel. What is Jenny doing? Apa yang sedang dilakukan Jenny? Terus kita lihat ke bawah. Ya, sini yang dilakukan George, Nyoman. Nah, di sini baru jawabannya. I'm at the swimming pool right now. Saya ada di kolam renang sekarang. But I'm not swimming. Saya tidak sedang berenang. I'm reading a comic. Nah, inilah jawabannya. I'm reading a comic. She is reading. Why is Jenny not swimming? Nah, jawabannya bisa terlihat dari sini juga. I'm not swimming. Ya, I'm too tired to do anything. I'm too tired. Tired ini berarti lelah. Jadi saya merasa terlalu lelah. Ya. Nah, di sini tidak ada kata tired. Ya. Jadi kita bisa mereka aja she can swim, tidak bisa, dan kita tidak tahu apakah dia bisa berenang atau tidak ada penjelasan juga di sini. She is sleepy, tidak ada. Ya. Sleepy berarti mengantuk, dan she is busy. Busy dia sibuk. Tidak disebutkan atau jelas dia tidak sibuk sekarang ya. Dan yang paling tepat adalah she is exhausted. Exhausted ini artinya sama dengan tired. Be quiet. Don't make any noise. The students bla 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 the final exams now. Nah, disuruh diam ya. Jangan buat ribut. The students, para siswa. Nah, berarti verb yang di sini adalah bentuk sedang melakukan. Berarti sedang melakukan atau sedang melakukan ujian akhir sekarang. Yang tepat biasanya untuk present continuous tense di sini, kalau bentuk doing saja tidak bisa karena harus ada to be yang mendahulunya. To be-nya untuk the students, karena the students ini bentuk plural, bentuk jamak lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Maka yang tepat di sini adalah the students are doing the final exams now. Oke, sekarang kita lihat lagi. May I borrow your dictionary? Boleh saya meminjam kamus kamu? I'm sorry, tidak bisa. I'm bla bla it now. Nah, saya tidak bisa. Berarti saya sedang menggunakannya sekarang. Berarti verb yang kita gunakan karena di depannya sudah ada to be yaitu am, maka yang tepat adalah using. Ya, I'm using it now. Nah, perhatikan tabel ini. Ya, dari tabel ini, from the table we know that. Pernyataan yang tepat yang mana? Nah, Anto is older than Rudy. Jadi kita lihat di sini age-nya ini ya sama di sini. Kalau sudah bilang older berarti Anto lebih tua daripada Rudy. Ya, berarti ini salah karena di sini sudah terlihat umur antara Anto dan Rudy itu sama, 16 years old.
Jadi yang paling tepat adalah Rudy is as old as Anto. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Rudy is bla 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 dan Anto. Rudy bagaimana dibandingkan Rudy dengan Anto? Ya, kalau umurnya udah pasti sama, high, yaitu tingginya. Kalau tingginya tinggi Rudy. Why juga lebih berat dan Rudy, ya. Maka yang kita ambil kesimpulan di sini, Rudy is bigger, berarti Rudy lebih besar karena dia lebih tinggi dan lebih berat. Mira, do you like flower? Of course, I like roses. Ya. Ditanyakan apakah kamu senang bunga? Ya tentu saja, saya menyukai bunga ros. They are than other flowers. Nah, ini bentuk perbandingan. Mana yang lebih tepat? Dikarenakan karena membandingkan satu benda dengan yang lain, yaitu ada kata than. Nah, ingat di sini kata than, berarti membandingkan satu dengan yang lain. Kalau perbandingan ini termasuk dalam pembandingan komparatif, maka diberikan, kita ingat kembali apa? Yaitu more. Ya, sehingga jawabannya they are more interesting. I have 20 books. My teacher has 40 books. Nah, di sini saya punya 20 buku sedangkan guru saya punya 40 buku. Berarti I have books than my teacher. Lalu dibandingkan sekarang dengan adanya kata than ini, ya. Than ini menyatakan perbandingan dengan yang lain. Berarti buku saya lebih 20 lebih sedikit. Mana yang menyatakan lebih sedikit? Ya, kalau more menyatakan lebih banyak. Fewer juga lebih sedikit, sedangkan less sama, itu artinya lebih sedikit. Sedang most ini paling banyak. Ya. Nah, antara ini dan ini. Fewer ini berarti lebih sedikit digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan less untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kita kembali ke sini. Apakah book termasuk dapat dihitung? Ya jelas, karena ini bisa dihitung. Ada jumlahnya 20. Ya, 40. Maka yang kita gunakan adalah fewer. Oke. Ini harga jaket, di mana jaket Dian, Alex, and Desi. Dari daftar ini, Dian has bla 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 jacket among of all. Jadi harga jaket Dian itu paling apa di sini? Yaitu paling mahal. Untuk menyatakan paling itu bagaimana? Karena ini kata kerja expensive, maka diberi tambahan apa? Menyatakan paling. Nah, kita ingat kembali untuk menyatakan paling itu digunakan tambahan most. Nah, Dian has the most jacket among of all. Now, my father bla 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 me some money yesterday. Nah, ini karena keterangan waktunya yesterday menyatakan bentuk lampau, past tense. Maka kata kerja atau verb yang digunakan harus bentuk kedua. Nah, mana kata kerja yang bentuk kedua? Kalau bentuk pertamanya ini adalah bentuk pertama give, giving bentuk ing, gave ini bentuk kedua, bentuk past tense. Jadi ini yang tepat. 15 years ago, I baby. Nah, 15 years ago ini juga menandakan bahwa kejadiannya di waktu lampau, ya. Berarti to be di sini harus dalam bentuk lampau juga. Kalau am tidak bisa kita gunakan karena am itu bentuk sekarang. Nah, yang bentuk lampau di sini adalah was. Jadi sehingga kita menggunakannya 15 years ago I was a baby. Where did you go last holiday? I camping in Cibubur with my classmates. Nah, perhatikan lagi pertanyaan ini juga dalam bentuk past tense karena ada did-nya. Where did? Jadi ini menandakan bentuk past tense. Nah, di sini juga harus kata kerja bentuk lampau, ya. Nah,
kalau go tidak bisa karena ini bentuk present. Going juga tidak bisa. I going. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah when. I went camping in Cibubur with my classmates. Ini bentuk past tense. My father, blah blah blah, a new bag for me 2 days ago. Nah, ini juga bentuk verb yang mana yang tepat di sini? Karena di sini ada kata keterangan waktu 2 days ago, berarti bentuk past tense. Kalau by bentuk present, by juga sama bentuk present untuk orang ketiga. Jadi bentuk past tense-nya yang mana? Yaitu adalah bought. My father bought a new bag for me 2 days ago. Sekarang kita lihat lagi dialog ini. Hi Tony, how was your weekend? Not bad, thanks. What did you do? Nah, ini juga pertanyaan dalam bentuk past tense juga ada kata did. Berarti ini juga harus bentuk kata kerja bentuk lampau, bentuk kedua. Ya, bentuk lampaunya dari watch tidak bisa. Ya, juga watches tidak bisa, watching tidak bisa juga. Yang tepat adalah watch. Ini bentuk past tense. Oke, why didn't you come to the meeting yesterday? Ini juga pertanyaan dalam bentuk past tense juga di sini karena ada keterangan waktunya yesterday. Ya, nah, sorry, I berarti bentuk lampaunya dari kata get. Nah, get tidak bisa, gets juga, getting. Ini bentuk ing tidak bisa digunakan di sini. Tidak bisa kita menggunakan I getting tanpa didahului oleh to be. Yang tepat adalah got. Ya, ini bentuk past tense dari get. Okay, students, I think that's all. We can continue our discussion for the next meeting. Thanks for watching. See you next time and goodbye.